Oke adik pelajar, sekarang sampai materi kita fisika 7 gerak vertikal. Nah, dikatakan dia suatu gerak vertikal karena lintasannya adalah berupa vertikal, baik dia ke bawah dan juga ke atas ya. Nah, itu dia. Baik, kita akan lihat sebelumnya, sebelum sampai ke gerak vertikal ini, kita akan ingat kembali ada 3 rumus yang berlaku di GLBB. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Yang kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah A kali T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Nah, inilah dasar nanti untuk menjabarkan persamaan-persamaan yang ada pada gerak jatuh bebas, gerak ditembakkan ke bawah, dan juga gerak ditembakkan ke atas. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan mulai dari gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh bebas, misalkan ini bendanya atau bola. Jatuh bebas artinya apa? Dilepaskan, ya. Jadi bola ini dilepas. Dia tidak didorong, hanya dilepas. Pengertiannya apa yang kita ambil di sana? Artinya benda atau bola tersebut tidak memiliki kecepatan awal. Dengan kata lain, V0 sama dengan 0. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, percepatan yang ada di GLBB itu diganti menjadi gravitasi ataupun G. Lalu yang berikut yang ada S atau jarak itu diganti jadi H ya. Jadi dapat kita gantikan S menjadi H. Nah itu ada baca ya. Oke, yang 3 itulah ketentuan. Lalu kita ikuti mulai dari rumus pertama. Ketika benda dilepas hingga sampai ke lantai ya. Katakan dilepas dari ketinggian H gitu ya. Lepas dari ketinggian H, maka kita ikuti rumus demi rumus. Nah, ya, rumus pertama, VT sama dengan V0 plus G kali T. Ya, karena A diganti jadi G, V0-nya diganti jadi 0, berarti VT sama dengan 0 tambah G kali T. Nah, itu rumus pertama di adik pelajar ya. Berarti kecepatan setelah sampai di tanah atau yang kita sebut dengan nama VT ya, itu dapat dirumuskan VT menjadi G kali dengan T. Karena V0-nya tadi sudah kita ganti menjadi 0 adik pelajar ya. Lalu rumus kedua apa? Rumus kedua kita lihat S diganti lambangnya menjadi H. Berarti H sama dengan V0 kali T, 0 dikali T ya, ditambah setengah ya, ditambah setengah A diganti jadi huruf G ya, gravitasi dikali T kuadrat. Sehingga dari sini dapat kita ambil apa? Yaitu waktu untuk mencapai lantai. Ketika dijatuhkan dari ketinggian H di atas lantai, maka berapa lamakah waktunya untuk tiba di lantai tersebut? Maka dapat dituliskan persamaannya bahwa T kuadrat sama dengan 2 kali H dibagi G. Ya, T kuadrat 2 kali H dibagi G. Berarti T-nya apa? T-nya menjadi akar dari 2 kali ketinggian benda tadi dibagi percepatan gravitasi. Jadi itu kalau ditanyakan berapa lama waktu semenjak dilepas hingga sampai ke lantai, inilah persamaannya adik-adik ya. Lalu masuk ke rumus ketiga ya. Rumus ketiga kita lihat dari sini tadi ya, VT ya. VT kuadrat. VT kuadrat. Nah, itu akan menjadi sama dengan V0. V0-nya diganti jadi 0. Plus 2 kali A diganti jadi G. Berarti 2 kali G kali dengan S diganti jadi huruf H. Maka dapat kita simpulkan adik-adik bahwa VT menjadi apa? Kecepatan setelah sampai di lantai, yaitu menjadi akar 2GH. Nah, ini persamaan untuk mencari kecepatan setelah tiba di lantai. Boleh rumus pertama, boleh rumus yang berikut ini. Ya, tergantung nanti keadaan. Baik, yang ketiga, ya masuk kita ke gerak ditembakkan ke bawah. Jadi ini kalau tadi ini dilepas, ini didorong ke bawah, ditembakkan ke bawah gitu ya. Maka ada beberapa ketentuan bahwa dia tentu dengan kecepatan awal loh ya, dengan ada V0-nya. Jadi dalam hal ini V0-nya justru tidak sama dengan 0 ya, beda dengan syarat pertama. Lalu A-nya pun sama dengan G, tetap diganti menjadi G, dan huruf S yang ada di persamaan GLBB diganti menjadi huruf H. Nah baiklah dari pelajar, maka kalau kita ikutin rumus demi rumus ya, dari rumus pertama dulu. Berarti VT di atas menjadi VT menjadi V0 ditambah A diganti jadi huruf G ya adik-adik ya.
G dikali dengan T. Itu rumus pertama. Rumus keduanya apa? S diganti jadi H. Berarti H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah. A diganti jadi huruf G. Setengah G dikali T kuadrat. Lalu rumus terakhir apa? Rumus terakhir yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya. V0 kuadrat ditambah 2 kali A diganti jadi G. Berarti 2 kali GS diganti jadi H. Berarti tambah 2GH. Itulah adik belajar keadaan atau poin ketiga tentang gerak ditembakkan vertikal ke bawah. Nah sekarang yang keempat, bagaimana kalau benda itu kita tembakkan ke atas? Tentu dengan kecepatan awal V0 adik belajar ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa V0-nya juga tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0. Dan A justru di sini kita ganti menjadi min G, min gravitasi. Kenapa? Karena kita melawan gravitasi. Ya, gravitasi ke bawah kita lawan ke atas, makanya jadi min ya. Lalu S-nya pun tetap kita ganti menjadi H. Baik. Jadi kalau seandainya ada benda ditembakkan dari posisi A ya, dari posisi A ke posisi B. Nah, dari lantai katakan ke atas. Katakan atas itu B ya. Maka ketika di atas, perlu dipahami, ketika dia ke atas, dia pasti pertama kencang atau cepat, semakin lambat, dan paling lambat ketika di B, hingga berhenti sesaat. Artinya apa? Artinya VT setelah di B itu sama dengan 0. Ya, VT sama dengan 0 ketika di B. Maka dapat kita ambil kesimpulan, ya, rumus apa aja yang berlaku? Yang pertama, ayo kita ikuti rumus pertama dari G lebih B. VT-nya diganti jadi 0 ya. Ini diganti jadi 0. 0 sama dengan V0. Nah, A diganti jadi min G. Min G dikali dengan T. Nah, itu dia adik pelajar. Pindahkan min ke sebelah kiri menjadi apa? G kali T sama dengan V0. Sehingga kalau ditanya waktu untuk mencapai puncak atau mencapai B, katakan TAB adik pelajar ya, waktu mencapai puncak menjadi apa? Menjadi V0 per G. Lalu berikutnya, perlu adik pahami bahwa waktu untuk mencapai puncak sama dengan waktu untuk turun kembali. Karena ketika turun kembali ke tanah atau ke lantai, dia kembali gerak jatuh bebas adik pelajar. Oh, berarti nanti kalau ditanyakan berapa lama waktu selama di udara, ya katakan dia T dari A ke B ke A, ya T aba ya. Waktu selama di udara berarti dari A ke B ke A. Itu tentu ingat selalu bahwa waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun. Otomatis dong bahwa waktu di udara itu 2 kalinya. 2 kali untuk naik berarti 2 kali V0 dibagi gravitasi. Nah itu adik pelajar ya. Bermasuk kita ke yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yaitu VT kuadrat. Ayo kita ganti berarti VT kuadrat sama dengan diganti VT-nya sorry. VT-nya diganti jadi 0 ya. 0 sama dengan V0 kuadrat diganti A jadi minus ya. Minus 2G jadinya. Dikali S diganti jadi H. Nah otomatis kita pindahkan negatif ke kiri menjadi min 2GH menjadi plus ya. Plus 2G dikali H akan sama dengan V0 kuadrat. Nah otomatis kalau ditanya berapa tinggi maksimum yang dicapai dari A ke B, itulah yang kita sebut dengan H max ya, yaitu V0 kuadrat per 2 kali gravitasi. Nah itulah adik pelajar rumus-rumus utama yang berlaku pada gerak vertikal ini. Baiklah kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas lantai. Nah ini misalkan ya H-nya 20 meter. Jadi kalau kita perhatikan adik-adik, H-nya 20 meter di atas lantai. Nah, pertanyaannya ada 2. Berapa waktu untuk mencapai lantai? Berapa kecepatan saat tiba di lantai? Nah, untuk hal ini kan G-nya tidak disebutin adik pelajar. Maka berapa kita ambil? Kalau tidak disebutin, ambil G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Maka yang ditanya pertama sekali adalah berapa waktu untuk mencapai lantai? Berarti kita gunakan rumus T akar 2H per G ya adik pelajar. Berarti T sama dengan akar dari 2 dikali H per gravitasi ya. Atau kalau kita masukin angkanya menjadi apa? Menjadi 2 dikali 20 dibagi 10.
Maka kita coret ini menjadi akar 4 sama dengan 2 sekon. Nah itu. Jadi artinya apa? Artinya setelah 2 sekon, maka bola atau benda tersebut tiba di lantai ya. Masuklah ke pertanyaan B, berapakah kecepatan saat tiba di lantai, atau kita namakan VT ya. Maka VT boleh kita gunakan dengan rumus akar 2GH ya, akar 2GH. Akar dari 2GH. Nah, itu ya. Berarti kalau kita masukin angkanya adik-adik, berarti akar dari 2 kali gravitasi 10 kali H-nya 20, berarti akar 400. Akar 400 berapa adik-adik? 20 ya. Nah, jadi 20 meter per sekon. Itulah kecepatan setelah tiba di lantai. Baik, masuk ke contoh kedua ya. Sebuah bola ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, berarti yang ini kasusnya ya, lemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan. Jadi dapat kita ketahui bahwa V0 sama dengan 20 adik-adik pelajar. Ingat gravitasi, kalau tidak disebutin diambil berapa? 10 ya, jangan sampai lupa adik-adik. 10 meter per sekon kuadrat. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, waktu untuk mencapai puncak. Berarti TAB dong ya, TAB. Maka langsung rumus adik-adik. Berarti TAB sama dengan V0 dibagi gravitasi ya. V0 nya berapa? V0 nya 20 ya. 20, gravitasi berapa? 10. Maka hasilnya 2 sekon. Oh, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak adalah 2 sekon. Baik, pertanyaan B-nya. Pertanyaan B adalah waktu selama di udara. Nah, sama tadi dengan T aba ya, dari A ke B ke A. T aba atau waktu selama di udara itu 2 kali V0 per G, atau boleh kita katakan apa adik-adik? 2 kali TAB dong. Nah ya, 2 kali TAB. Maka hasilnya itu menjadi berapa? 2 kali 2 berarti 4 sekon adik-adik ya. Oke, itu pertanyaan B-nya. Lalu masuk ke pertanyaan C. Pertanyaan C ini adalah tinggi maksimum. Nah, tentu gunakan HM ya, Hmax. Berarti Hmax kita gunakan persamaannya adik-adik. V0 kuadrat dibagi 2 kali gravitasi ya. Nah, V0 nya berapa? V0 nya 20 ya. Berarti 20 kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Gravitasi kalau tidak disebutin boleh diambil 10 aja ya. 20 kuadrat berapa? 400 ya. 400 dibagi 2 kali 10, 20. Maka hasilnya tinggi maksimum yang dicapai oleh bola atau benda 20 meter. Baik, soal ketiga. Sebuah benda ditembakkan ke bawah dari ketinggian 4,8 meter. Jadi kasusnya adalah yang ketiga tadi ya. Dari H 4,8 meter, V0-nya diketahui adalah 4,8 ya. Jadi kalau Bapak tulis di sini, V0-nya adalah 2 meter per sekon dan gravitasinya adalah 10 adik-adik pelajar ya. Maka yang ditanyakan di soal kita adalah berapa kecepatan ketika tiba di lantai ya, atau di tanah ya. Maka dikatakan relativity. Baik, persamaan yang kita gunakan apa? Tentu yang kita gunakan yaitu yang ada apanya, ketinggiannya tadi ya. Oh ya, sorry, ada ketinggiannya di sini. H katakan adik-adik yaitu 4,8 meter ya, 4,8. Baiklah, yang ada hubungannya VT dengan H berarti VT kuadrat dong ya. Baik, berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G dikali dengan H. Nah itu dia belajar. Baik, kita masukkan angkanya sekarang. V0 berapa? 2 ya, 2 kuadrat ditambah 2. Gravitasi berapa? 10. H-nya berapa? 4,8 ya. Sehingga kalau kita selesaikan 2 kuadrat berapa? 4 ya. 2 kali 4,8. 4,8 kali 2 berarti 9,6. Kali 10 berarti 96 ya, 96. Maka 96 tambah 4 berarti akar daripada 100 lah VT-nya ya. Karena VT kuadrat 100 berarti VT-nya akar 100 adik-adik pelajar ya. Berarti VT-nya akar 100 sama dong dengan 10 meter per sekon. Baik adik pelajar, soal terakhir ya. Bola A 40 meter di atas bola B. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya ini bola A-nya adik-adik ya. Lalu B-nya ada di bawah tuh. Nah, katakan ini lantai adik-adik ya. Nah, lalu jarak mereka yaitu pertama-tama adalah 40 meter. Nah, ini jadi jarak antara A dan B itu katanya 40 meter adik-adik pelajar ya. 40 meter. Lalu kita baca kalimat berikutnya ya. Di jarak 40 meter katanya
ditembakkan bersamaan ya. A jatuh bebas. Nah, A jatuh bebas. Ini gerak jatuh bebas A-nya ya. Lalu B gerak vertikal ke atas. Nah, ini berarti gerak vertikal ke atas ya. Nah, ini dengan kecepatan awal V0 daripada si B sebesar berapa? Sebesar 10 meter per sekon. Nah, yang menjadi pertanyaan, tentukan setelah berapa lamakah A dan B akan bertemu. Baiklah, kalau kita lihat secara skema ya, maka A akan turun, B akan naik. Katakanlah ada titik temunya, katakanlah di titik C ini adik-adik aja ya, di titik C. Maka inilah S dari A ke C ya. Sedangkan inilah S dari B ke C. Maka kita simpulkan secara matematis bahwa 40 sama dengan SAC plus SBC ya. 40 sama dengan SAC plus SBC. Itu dasar kita ya. 40 sama dengan S dari A ke B plus S dari B ke C. Nah, SAB itu apa? Tentu gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas, S-nya itulah tadi yang kita ganti jadi H ya. H. SAB kita ganti jadi H itu apa? Setengah G kuadrat aja ya. Berarti kita ganti setengah G kali T kuadrat. Sedangkan kalau lempar vertikal ke atas berarti kita pakai rumus apa? Berarti H-nya apa? V0T dikurang. Nah ya, ini dikurang setengah G kuadrat ya. Ini kita tambahkan satu lagi rumus dari belajar. Dari rumus ini tadi berarti H, rumus kedua ya sorry. Yang kedua VH sama dengan V0 kali T ya. V0 dikali T ya. Ingat A-nya jadi min ya. Berarti dikurang setengah G dikali T kuadrat. Itu dia belajar. Maka kita buat dari sini menjadi V0T. V0 daripada siapa? Tentu si B adik-adik ya. Dikurang setengah G kali T kuadrat. Kan mereka ditambahkan secara bersamaan ya. Maka T-nya sama tentunya. T mereka berdua ya. Si A dan si B. Maka ini akan kita coret adik belajar. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya menjadi 40 sama dengan V0B. V0B berapa? 10 kali T. Maka T-nya 40 dibagi 10 sama dengan 4 sekon. Jadi jawabannya mereka akan bertemu setelah 4 sekon. Baiklah adik-adik semuanya, selamat belajar. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat.